Kalian perkenalkan, saya biasa dipanggil dengan Kang Gusti atau Uncle Gus. Kemudian saya tutor dari Global Cipta Indonesia, kemudian ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam rangka memandu Bapak Ibu sekalian berlatih menggambar kreatif, mudah dan menyenangkan. Nah, hari ini kita berlatih bersama-sama ya. Berlatih bersama-sama untuk guru-guru PAUD ya. Jadi untuk gurunya ya, bukan untuk anaknya. Nanti Bapak Ibu mengembangkan kreativitas kita dalam belajar menggambar. Dimulai dengan penyederhanaan sebuah objek gambar di sini. Baik, kita akan mulai di sini. Menggambar kreatif, mudah dan menyenangkan with independent training system. Nah, hari ini kita berlatih bersama-sama. Nanti sepulang dari sini, jika misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mengembangkan lagi, ingin berlatih lagi, Bapak Ibu bisa berlatih secara independent training system atau berlatih secara mandiri di lembaga masing-masing dengan teman-teman sejawatnya. Baik, kemudian ya, penyelenggaranya adalah Global Cipta Indonesia yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di sini. Kita akan langsung masuk ke sesi yang pertama. Saya akan membawakan dua sesi. Yang pertama sekilas saja tentang penjabaran materi. Kemudian yang kedua sesi praktek, bagaimana cara menggambar kreatif, mudah dan menyenangkan. Tetapi sebelum saya masuk ke sesi yang pertama, saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu guru sekalian. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh saya minta tolong? Boleh. Saya mau minta tolong kepada Bapak Ibu guru sekalian. Tolong berikan senyum yang termanis yang Bapak Ibu miliki untuk teman kiri kanannya sekarang. Iya, senyumnya pasti dulu. Iya, nggak bisa nambah lagi. Nah, di sini 4 menit ya. Iya, Bapak Ibu guru sekalian, hari ini kita pembelajaran tentang seni ya, tentang menggambar. Jadi langkah pertama adalah nyamankan diri kita terlebih dahulu, buat diri kita senang, buat diri kita senyaman mungkin. Jadi jangan pembelajaran tentang seni wajahnya sudah cemberut dulu. Nah, dibedakan ya pelatihan yang lainnya sama pelatihan seni. Kalau yang lainnya misalnya harus konsentrasi, kalau seni enjoy saja, relax saja. Bisa? Bisa. Nah, baik di sini. Nah, coba kita lihat di sini apa definisi dari menggambar. Nah, coba kita lihat. Menggambar berarti juga menarik. Dalam hal ini adalah menarik garis. Nah, menarik garis untuk menirukan bentuk yang kita lihat atau kita bayangkan, kemudian kita tuangkan ke dalam media gambar. Nah, secara umum, definisi dari menggambar adalah goresan yang menyerupai bentuk. Goresan yang menyerupai bentuk. Nah, ini definisi secara umum dari menggambar. Untuk panitianya, Pak Eko bisa dimatikan lampunya yang ini, Bu Putri. Iya, baik, terima kasih Bapak. Kemudian ini definisi menggambar. Nah, kalau ini menggambar ada satu lagi. Apa definisi dari melukis? Nah, coba kita lihat di sini. Melukis merupakan suatu imajinasi. Nah, melukis merupakan suatu imajinasi dalam mengembangkan kreativitas yang direalisasikan ke dalam sebuah karya dengan mengutamakan estetika atau nilai-nilai keindahan. Nah, secara umum definisi dari melukis adalah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Jadi dia pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Nah, ini sekilas tentang menggambar dan melukis di sini. Kemudian saya mau bertanya sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira ada tidak yang berpikir di sini, Uncle saya nggak bisa menggambar, Uncle saya nggak bakat menggambar, tapi saya yang dikirim kepala sekolah ke sini. Ada? Nah, misalnya Bapak Ibu guru sekalian nggak bakat menggambar, nggak bisa menggambar. Nah, saya kutip dari sang maestro kita, pakar menggambar kita, saya juga terinspirasi dari beliau. Apa yang dia katakan untuk memotivasi diri kita belajar menggambar?
Beliau mengatakan seperti ini dalam bukunya. Nah, coba kita lihat. Ada yang kenal? Siapa? Yang kenal pasti umurnya sudah banyak. Oh iya, iya ya. Kalau yang muda-muda nggak kenal dengan Pak Tino Sidin. Pak Tino Sidin ini pakar menggambar kita di TPRI dulu tahun 70-an, tahun 80-an ya. Nah, Pak Tino Sidin saya juga terinspirasi dari beliau. Ada yang belum lahir? Belum. Muda sekali. Ayo guru juga belum lahir. Iya, Pak Tino Sidin ini pakar menggambar kita di TPRI tahun 70-an, tahun 80-an. Nah, apa yang dikatakan Pak Tino Sidin? Pak Tino Sidin ini selalu mengatakan bagus pada hasil karya anak didik kita. Walaupun hasilnya cuma coret-coretan, selalu dikatakan bagus, tidak pernah melecehkan hasil karya anak didik kita apapun hasilnya. Karena kita nggak tahu kenapa anak didik kita coret-coretan. Yang pertama mungkin karena dia nggak bisa menggambar. Yang kedua mungkin suasana hatinya lagi kurang nyaman, mungkin habis dimarahin orang tuanya di rumah atau kesal sama temannya, akhirnya dia menggores dengan korek-korekan saja. Biarkan saja anak didik kita berkembang sesuai dengan apa yang mereka rasakan di sini. Nah, ini dia Pak Tino Sidin mengatakan seperti ini dalam bukunya tahun 1984. Asal anak tersebut bisa menulis, pasti bisa menggambar. Asal bisa menulis, pasti bisa menggambar di sini. Tapi kalau anak PAUD beda lagi, menggambar dulu baru menulis. Betul? Betul. Iya, karena zamannya sudah berubah, sudah berbeda. Tapi motivasikan diri kita untuk belajar menggambar bahwa saya bisa belajar menggambar. Saya bisa menggambar karena saya bisa menulis. Kalau hasilnya masih kurang menarik, berarti saya kurang berlatih. Tidak mungkin anak kita baru berlatih menulis tulisannya langsung bagus. Begitu juga dengan belajar menggambar di sini. Ulang lagi, dan ulang lagi. Insya Allah semuanya pasti bisa belajar menggambar di sini. Kemudian berikutnya coba kita lihat di sini. Nah, apa maksud dan tujuan dari belajar menggambar? Apa maksud dan tujuan dari belajar menggambar? Nah, di sini dengan menggambar kita dapat membentuk mentalitas anak didik kita, pembentukan mentalitas anak didik kita di sini. Yang tadinya anak didik kita kurang kreatif, dengan terus berlatih menggambar kita kembangkan kreativitas si anak didik kita. Yang tadinya imajinasinya belum berkembang, dengan terus berlatih menggambar kita kembangkan imajinasi si anak didik kita. Yang tadinya anak didik kita kurang fokus melakukan sesuatu, dengan terus berlatih menggambar kita tingkatkan kesabaran anak didik kita di sini, ketekunan dan ketelitian di sini. Jadi intinya adalah pembentukan karakter anak didik kita, mentalitas anak didik kita. Kemudian berikutnya melatih keseimbangan otak kiri dan otak kanan si anak. Supaya apa? Supaya otak kiri dan otak kanannya seimbang. Ini maksud dan tujuan dari belajar menggambar. Jadi tidak hanya otak kirinya saja yang dikembangkan, otak kanannya juga harus dikembangkan. Agar apa? Agar anak kita menjadi anak-anak yang cerdas. Otak kirinya berkembang dengan baik, otak kanannya juga berkembang dengan baik. Sudah cerdas, kreatif, terampil, inovatif. Ini yang kita harapkan dari belajar menggambar. Supaya apa? Supaya kelak ketika anak didik kita dewasa menjadi orang-orang yang unggul, menjadi orang-orang yang mampu bersaing di dunia global. Ini yang kita harapkan dari belajar menggambar. Jadi jangan beranggapan buat apa belajar menggambar? Toh anak didik saya bukan menjadi seorang pelukis. Belajar menggambar bukan menciptakan anak didik kita menjadi seorang pelukis, tapi pembentukan karakter anak didik kita, mentalitas anak didik kita, melatih keseimbangan otak kiri dan otak kanan anak didik kita, agar anak didik kita menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang mampu bersaing, anak-anak yang kreatif dan inovatif. Salah satu contohnya seperti siapa misalnya? Orang yang cerdas, kreatif dan inovatif, Pak Menteri kita. Pak Menteri kita ya, saya ingin sekali naik ojek.
Tapi bagaimana ya pangkalan ojek jauh? Kalau saya teriak nggak kedengaran. Karena dia cerdas, kreatif, inovatif, terciptalah aplikasi Gojek. Sambil duduk pencet handphone, ojeknya yang datang. Apalagi yang Ibu Guru rasakan, Pak Guru rasakan, hasil dari kreativitas dan inovasi anak bangsa. Ibu-ibu masak di dapur, oseng-oseng, pencet-pencet handphone, COD-nya datang. Nah, tercipta dari kreativitas dan inovasi anak bangsa. Nah, ini yang kita harapkan agar anak didik kita menjadi orang-orang yang hebat, menjadi pejabat yang cerdas, kreatif dan inovatif, menjadi seorang guru yang cerdas, kreatif dan inovatif, menjadi seorang pedagang yang cerdas, kreatif dan inovatif, cerdas dalam manajemen keuangan, kreatif dalam mencari produk-produk yang laku di pasaran, inovatif dalam teknik-teknik pemasarannya. Akhirnya dia mampu bersaing di dunia global. Ini yang kita harapkan dari belajar menggambar. Nah, makanya di sini Bapak Ibu sekalian, kita berlatih bersama-sama. Karena apa? Karena yang utamanya adalah di Bapak Ibu guru sekalian. Kalau Bapak Ibu guru bisa, insya Allah anak kita bisa. Makanya di sini kita pelatihannya untuk Bapak Ibu guru sekalian, bagaimana melatih belajar menggambar dengan dari dasar sekali, dengan menyederhanakan sebuah objek gambar di sini. Nah, ini dia manfaat dari belajar menggambar. Kemudian berikutnya di sini, nah ada metode mudah menggambar. Metode mudah menggambar di sini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tentukan dulu objek gambar yang akan dibuat. Saya ingin menggambar, kira-kira gambar apa ya? Oh, saya mau gambar seekor kepiting misalnya. Saya mau menggambar seekor burung. Tentukan dulu objek gambarnya. Kemudian mulailah dari objek yang paling sederhana, yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu guru sekalian. Saya kira-kira bikin gambar apa ya? Garisnya berapa banyak ya yang saya bisa? Mulai dari yang paling sederhana dahulu. Supaya apa? Supaya bentuknya lebih menyerupai. Kemudian Bapak Ibu guru lihat, wah gambarnya menarik. Akhirnya tumbuh rasa percaya diri bahwa saya bisa menggambar di sini. Nah, ini dia. Tentukan dulu objek gambarnya, dimulai dari yang paling sederhana. Setelah ditentukan objek gambarnya, saya mau gambar kepiting. Kira-kira bagaimana menyederhanakan objek gambar kepiting tersebut supaya mudah untuk ditiru oleh anak didik saya? Sederhanakan objek gambar tersebut. Nah, ini dia. Sederhanakan objek gambar tersebut. Penyederhanaan objek gambar. Misalnya mau bikin gambar kepiting dari satu garis lengkung, ditutup, kasih garis lengkung 1, 2, tambah lagi, kasih kakinya jadi gambar kepiting. Disederhanakan objek gambar tersebut. Saya mau bikin vas bunga misalnya untuk anak didik saya mulai dari huruf U misalnya. Disederhanakan objek gambar tersebut. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa menggambar dan bisa ditularkan kepada anak didik kita. Karena apa? Karena menggambarnya dengan mudah. Dengan satu-satu garis yang Bapak Ibu contohkan, akhirnya anak didik kita bisa belajar menggambar. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu ingin mengajar, mencontohkan sebuah objek gambar, Bapak Ibu guru cari dulu rumusnya. Kalau belajar matematika, pakai rumusnya ya. Kalau belajar menggambar, cari dulu garis mana dulu yang paling mudah untuk anak didik saya tiru, supaya dia mudah untuk meniru gambar yang Bapak Ibu contohkan di sini. Nah, ini dia penyederhanaan membuat sebuah objek gambar. Kemudian berikutnya, ketika Bapak Ibu menggambar, buat objek gambarnya dengan ukuran yang besar-besar. Bikin objek gambarnya ukurannya besar-besar dulu saja ketika Bapak Ibu belajar menggambar. Manfaatnya apa membuat objek gambar dengan ukuran yang besar-besar? Bentuknya lebih menyerupai, karena garisnya lebih mudah, garisnya besar-besar. Kemudian yang kedua, hanya beberapa objek gambar yang Bapak Ibu guru buat, kertas gambarnya kelihatan penuh. Kertas gambarnya jadi penuh karena objek gambarnya besar-besar. Kemudian yang ketiga, ketika Bapak Ibu guru sekalian ingin mewarnai gambarnya, karena objek gambarnya besar-besar, Bapak Ibu lebih mudah mewarnainya dengan teknik goresan,
gradasi warna, kreativitas, karena objek gambarnya besar. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu guru sekalian sudah mulai terampil, sudah mulai kreatif, boleh gambarnya mengecil sedikit, tapi imajinasi Bapak Ibu guru sekalian sudah berkembang. Bapak Ibu guru sudah bisa menambahkan objek gambar menjadi lebih banyak lagi di sini, lebih kreatif lagi. Tetapi dimulai dari dasar terlebih dahulu. Objeknya jangan banyak-banyak. Kemudian mulai dari yang besar-besar, sederhanakan objek gambar tersebut. Nah, ini dia membuat objek gambar dengan ukuran yang besar-besar. Kemudian belajar menggabungkan beberapa objek gambar menjadi satu kesatuan. Nah, belajar menggabungkan beberapa objek gambar menjadi satu kesatuan. Ibu guru misalnya menggambar seekor kepiting. Kepitingnya udah jadi. Kemudian bayangkan lagi, kira-kira kepitingnya ada di mana ya? Di sekitarnya ada apa saja. Nah, Bapak Ibu guru sekalian mulai berimajinasi. Oh, kepitingnya ada di dalam air misalnya. Kira-kira di sekitarnya ada apa? Oh, ada ikan. Aku mau tambahkan ikan. Ada apa lagi ya? Bintang laut. Tambahkan lagi bintang laut. Bawahnya sepertinya lebih bagus kasih batu karang. Kasih batu karang. Kok di bawah nggak ada apa-apa, ada rumput laut, tambahkan lagi rumput laut misalnya. Nah, ini Bapak Ibu menggabungkan beberapa objek gambar menjadi satu kesatuan. Tetapi dimulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Satu objek gambar, hanya 2 objek pendukung sudah cukup. Nanti kalau sudah berkembang tambah lagi sesuai dengan kreativitas dan imajinasi Bapak Ibu guru sekalian. Nah, ini metode untuk mudah menggambar. Kemudian ada di sini. Nah, konsep pengajaran untuk Bapak Ibu guru sekalian mengajar. Apa yang Bapak Ibu ajarkan kepada anak didik kita? Yang pertama, Bapak Ibu ajarkan membuat objek gambar utamanya. Objek gambar utama saja dulu. Misalnya, Ibu guru ajarkan gambar seekor keong dari garis lengkung. Satu yang besar, tambah lagi yang sedang, tambah lagi yang kecil. Ditutup garis lengkung, kasih badannya. Jadi gambar keong. Keongnya sudah jadi. Ajarkan objek utamanya saja dulu. Sudah diajarkan objek utamanya dengan objek yang besar-besar, ajarkan lagi cara mewarnainya. Nah, ayo kita warnai ya. Sekarang kita mewarnainya dengan teknik goresan, teknik berputar. Boleh satu warna aja dulu, jangan digradasikan. Yang besar lengkungnya misalnya warna merah, yang sedang warna oranye, yang kecil warna kuning. Biarkan anak kita mewarnai satu warna dulu, tapi diajarkan dengan teknik goresan. Ajarkan mereka mewarnai dengan lebih rapi terlebih dahulu. Nanti kalau anak-anak sudah mulai terbiasa menggores, kemudian sudah mulai tekun, goresannya sudah mulai halus, baru naik ke gradasi warna. Jadi jangan menggores aja belum sempurna udah main gradasi warna. Nanti warnanya jadi berantakan. Nah, prosesnya yang paling penting, proses untuk pembelajaran kepada anak didik kita, step by step, tahap demi tahap. Kalau dia sudah mampu, tambah lagi, dan tambah lagi. Nanti kalau anak sudah terampil, ditambah lagi, jangan nggak ditambah. Kalau nggak ditambah, dia akan stagnan. Gambarnya hanya seperti itu. Contohnya misalnya, ibu guru punya anak murid 20. Ketika belajar menggambar, ada 2 anak yang menonjol. Gambar ini, gambarnya lebih sempurna, yang ini lebih sempurna, warnanya lebih bagus. Yang ini banyak yang berantakan. Kemudian Bapak Ibu ajarkan supaya ini tidak berantakan. Kemudian gambarnya standar, sedangkan yang 2 ini dia sudah unggul. Kemudian yang 2 ini akan turun lagi skillnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin anak didiknya misalnya untuk bibit-bibit lomba, dipisahkan, materinya dibedakan. Dia akan terus berkembang, dia akan mengejar materi-materi yang Bapak Ibu berikan. Yang ini ajarkan dengan standar. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dapat bibit-bibit untuk lomba. Misalnya Bapak Ibu ingin anak didiknya mengikuti lomba di tingkat kecamatan, kabupaten, dan yang lainnya di sini. Jadi buat objek gambar utama, anak-anak yang meniru objek gambar,
kemudian meniru teknik-teknik mewarnainya. Jadi jangan hanya mewarnai saja, membuat bentuknya pun harus diajarkan agar anak didik kita berani, kemudian pede membuat sebuah objek gambar. Kemudian berikutnya di sini Bapak Ibu membuat objek utama dan objek pendukung. Nah, tadi objek utamanya saja. Sekarang Bapak Ibu, objek pendukungnya juga di sini, objek utama dan objek pendukung. Contohnya seperti apa? Ibu guru ajarkan misalnya gambar seekor burung. Burungnya sudah jadi. Nah, ini ada gambar seekor burung. Kita mau tambahkan ya, awan 1, 2. Awannya sudah 2. Udah ada objek utama, objek pendukung. Nah, anak sudah mulai, gambarnya sudah mulai berkembang di sini. Anak tetap meniru atau mencontoh gambar yang Bapak Ibu guru buat di sini. Nanti kalau anak-anak sudah mulai terampil, Bapak Ibu bisa di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat objek gambar utama. Nanti anak-anak suruh berimajinasi, menambahkan sendiri objek-objek gambar yang lainnya di sini, menambahkan objek pendukungnya. Anak-anak, ibu guru ajarkan di sini misalnya gambar apa? Misalnya gambar saya